Saudara-saudaraku, ideologi khilafah merupakan salah satu bentuk politisasi agama yang sangat berbahaya loh. Pada intinya, tujuan khilafah adalah mendirikan sebuah negara berasaskan atau berdasarkan Islam dalam satu naungan kepemimpinan yang disebut amir atau khalifah. Dengan demikian, saudara, mereka langsung menyerang jantung NKRI dengan cara hendak mengganti dasar negara Pancasila dengan khilafah. Sudah amat jelas kok, ini merupakan tindakan makar atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Atau setidaknya mereka telah menghasut dan mengajak rakyat untuk melakukan makar. Khilafah sangat licik, saudaraku. Ia mampu melakukan kamuflase dengan cara bersembunyi di dalam tubuh atau ajaran Islam. Mereka melakukan indoktrinisasi bahwa khilafah adalah ajaran atau syariat Islam. Maka dari itu, mereka menyerukan bahwa menegakkan khilafah merupakan kewajiban kaum muslimin. Memperjuangkan khilafah berarti memperjuangkan Islam. Melawan khilafah dipandang melawan Islam. Pandangan sesat inilah yang telah diungkapkan Gus Dur bertahun-tahun yang lalu agar bangsa Indonesia mewaspadainya. Bahkan saudara-saudara, saya juga kenyang sekali dianggap untuk memusuhi Islam sendiri. Bahkan untuk mengelabui mata awam terhadap gerakan-gerakan khilafah, disinyalir para pengikut dan simpatisan khilafah kerap kali meniupkan isu bahaya Latin komunis dan kebangkitan PKI. Isu rongsokan ini ya intinya ditiupkan di dalam ruang-ruang kehidupan kita di NKRI tercinta. Lagu lama lah, apalagi nanti di bulan September, isu tersebut biasanya dihembuskan lebih kencang. Peniup isunya ya mereka-mereka itu. Orangnya ya itu-itu aja. Tokoh-tokohnya ya tokoh politik itu aja. Namun seperti yang sudah-sudah, semua itu hanyalah omong kosong, bohong alias hoax. Para penuduh dan peniup isu PKI tak pernah bisa menunjukkan bukti sepotong pun. Kebohongan yang dengan sengaja selalu diulang-ulang agar rakyat mempercayainya sebagai sebuah kebenaran demi menutupi gerakan khilafah. Dan seperti biasanya, para penuduh dan peniup isu akan bebas berlenggang kangkung tanpa tuntutan hukum sepasal pun. Dampak kelicikan kamuflase khilafah bisa kita lihat dan kita rasakan sampai saat ini. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa khilafah merupakan syariat Islam. Mengkritik khilafah dianggap mengkritik Islam, apalagi melawannya. Saya pernah menyaksikan seorang khatib sholat Jumat menyampaikan khutbah yang berapi-api tentang bahaya Latin komunis dan kebangkitan PKI. Namun sampai saat ini saya belum pernah menyaksikan khutbah yang membahas bahaya khilafah. Setidaknya di daerah dan kota saya, saudara. Bahkan di beberapa WhatsApp grup yang saya ikuti banyak yang takut bicara khilafah. Saat saya memposting khilafah, tentang tulisan-tulisan atau video tentang bahaya khilafah, penangkapan tokoh-tokoh khilafatul muslimin dan berita semacamnya, semua anggota grup bungkam. Jadinya saya seperti ngomong sendiri. Tapi saya tidak peduli, saya terus mempostingnya karena kita harus melawan khilafah. Dan saya sangat menyayangkan ada seorang profesor yang menganggap khilafah ini benar. Ya, berikut adalah videonya. Saya jelas menyayangkan penolakan sistem kekhalifahan oleh NU itu ya, karena bagaimanapun juga sistem pemerintahan Islam itu diakui oleh semua mazhab Islam, baik kitab-kitab klasik maupun sampai kitab modern. Nah seharusnya NU itu sebagai ormas besar itu tidak, saya mengatakan tidak alergi. Perihal kepemimpinan dalam Islam dan sistem kepemimpinan, bahkan Nabi hanya menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus patuh kepada seorang pemimpin. Sebagaimana dawuhnya beliau, isma'u wa ati'u wa in su'ila alaikum abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibah. Bahkan Nabi tidak pernah menjelaskan secara detail tentang khilafah. Bahkan Nabi tidak pernah mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Sebagaimana dawuhnya Imam Haramain, wala matma'a fi wujdani nassin min kitabillah fi tafasil imamah wal khabarul mutawatir mukhlizun aidan. Tidak ditemukan dalil nas baik Al-Quran maupun hadis mutawatir yang menjelaskan secara rinci, yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Ketika ada seorang profesor yang meragukan keimanan para ulama NU yang menolak khilafah, maka profesor tersebut ngopinya kurang jauh, perlu ngaji lagi. Karena tidak ada dalil nas yang mewajibkan negara harus bersistem khilafah. Dan tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan khilafah itu min arkanil iman.